Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Septiana dari kelas POC Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Metode Pengembangan Moral dan Spiritual Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Gustiana MPD. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang pendekatan pengembangan spiritual anak usia dini. Yang pertama adalah pengertian perkembangan spiritual anak usia dini. Menurut bahasa, kata spiritualitas berasal dari bahasa Inggris yaitu spirituality. Dengan kata dasarnya adalah spirit yang berarti roh, jiwa, dan semangat. Kata spiritualitas berasal dari bahasa Latin yang berarti spirit atau kerohanian. Kecerdasan spiritual adalah pusat yang paling mendasar di antara kecerdasan yang lainnya, di mana di sini sangatlah berperan penting karena dengan penanaman kecerdasan spiritual akan membentuk karakter manusia yang lebih baik untuk kedepannya. Dengan spiritual, manusia juga dapat menemukan makna kehidupannya karena pada prinsipnya pengembangan nilai-nilai agama kepada anak dilakukan untuk menanamkan dasar-dasar nilai agama sehingga kelak mereka menjadi anak yang terbiasa dengan kehidupan yang bernilai agamis. Selanjutnya, untuk menentukan pendekatan yang dipilih, seseorang guru perlu mempertimbangkan berbagai hal. Yang pertama, tujuan yang hendak dicapai, karakteristik anak, jenis kegiatan, nilai atau kemampuan yang hendak dikembangkan, pola kegiatan yang akan dilakukan, fasilitas, situasi, dan tema atau subtema yang akan dipilih. Pendekatan pengembangan spiritual pada anak usia dini. Yang pertama adalah pembelajaran media nyata atau pembelajaran kontekstual. Di sini konsep belajar untuk membantu guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata anak. Contohnya materinya adalah saling membantu atau menolong sesama. Nah, situasi atau kegiatannya guru bisa melakukan kegiatan gotong royong. Jadi anak tersebut melalui proses gitu kan. Jadi anak tuh tahu gimana sih caranya membantu teman gitu, menolong sesama, selalu berbuat baik gitu. Jadi anak tersebut belajar melalui proses. Jadi anak tuh berperan aktif. Yang kedua adalah keteladanan, di mana guru itu tuh harus selalu memberikan contoh perilaku yang terpuji. Contohnya dengan membiasakan mengucapkan salam ketika bertemu. Jadi kalau guru bertemu anak, guru juga harus memberikan salam. Assalamualaikum anak ibu guru yang cantik gitu. Jadi kan anak tuh mengikuti ibu guru tersebut. Kalau anak tersebut bertemu dengan orang tua atau ibu guru, mereka juga akan mengucapkan salam. Yang ketiga adalah indoktrinasi, di mana pendekatan ini guru diasumsikan telah memiliki nilai-nilai keutamaan yang dengan tegas dan konsisten yang ditanamkan pada anak, di mana jika anak melanggar maka ia dikenai hukuman, akan tetapi tidak berupa kekerasan. Yang keempat adalah klarifikasi nilai. Dalam pendekatan ini, guru itu tidak secara langsung menyampaikan kepada anak mengenai yang mana yang benar, yang mana yang salah, tetapi siswa itu tuh diberikan kesempatan gitu untuk menyampaikan apa yang dia rasa gitu. Contohnya itu pada saat anak mengambil barang temannya gitu kan. Kita tuh tidak boleh langsung memarahi anak tersebut. Seharusnya kita tuh ajak diskusi anak tersebut, kenapa kamu mengambil gitu. Saya meminjam Bu, bukan mengambil. Nah, kita pada saat itu harus menasehati anak tersebut gitu. Kalau mengambil barang orang lain tanpa izin itu adalah perbuatan yang salah gitu. Jadi kita bisa memberikan nasihat, jangan diulangi lagi ya. Kalau mau meminjam harus izin terlebih dahulu gitu kepada yang punya. Nah, yang kelima ada pembiasaan dalam perilaku, di mana setelah anak lahir secara berangsur-angsur dia akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara fisik, kognitif, dan emosional. Nah, maka dari itu kita sebagai guru dan orang dewasa harus membiasakan
anak-anak itu tuh dari kecil untuk melakukan perilaku yang baik dan memberikan contoh yang baik seperti makan menggunakan tangan kanan gitu. Selanjutnya ada pendekatan pengalaman. Pendekatan ini merupakan pemberian pengalaman keagamaan kepada peserta didik dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan. Dengan pendekatan ini peserta didik diberi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman keagamaan baik secara individual maupun kelompok. Contohnya itu tuh setiap hari Jumat anak-anak tuh wajib membawa peralatan sholat gitu untuk melaksanakan sholat sunnah di sekolah secara bersama-sama gitu. Terus yang selanjutnya ada pendekatan emosional. Emosi di sini merupakan gejala kejiwaan yang ada di dalam diri seseorang, di mana emosi berperan dalam membentuk kepribadian seseorang gitu kan. Metode pembelajaran dalam pendekatan emosi ini adalah metode ceramah, sosiodrama, dan bercerita. Selanjutnya ada pendekatan fungsional. Pembelajaran dengan menekankan kepada segi kemanfaatan anak usia dini dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah bimbingan untuk melakukan praktik sholat gitu. Atau bisa juga dengan metode latihan dan pemberian tugas seperti tugas untuk menghafal doa-doa atau surat-surat pendek. Selanjutnya adalah metode dalam pengembangan nilai-nilai spiritual pada anak usia dini. Yang pertama adalah bermain peran. Metode bermain peran adalah suatu kegiatan permainan untuk memerankan tokoh-tokoh atau benda-benda di sekitar anak sehingga dapat diperagakan dan mengembangkan daya imajinasinya. Juga untuk mengekspresikan karakter-karakter tokoh yang ada dalam cerita. Ada yang baik dan ada yang jahat. Selanjutnya ada karya wisata. Karya wisata di sini adalah kunjungan langsung ke objek-objek wisata yang bertujuan untuk mendapatkan suasana baru. Guru juga dapat membawa anak ke tempat-tempat ibadah agar terbiasa mengetahui aturan sikap ketika berada di tempat ibadah. Ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode yang dilakukan guru dengan cara mempertunjukkan atau memperagakan suatu objek atau benda atau suatu proses dari suatu kejadian. Selanjutnya ada metode proyek. Metode proyek adalah suatu metode yang memberikan kesempatan kepada anak untuk menggunakan serta kegiatan sehari-hari sebagai pembahasan melalui serangkai kegiatan. Contohnya tadi seperti melakukan kegiatan gotong royong, di mana seorang guru dapat menerapkan dan menyisipkan nilai-nilai agama kepada anak yang dimana bisa diteladani oleh anak. Contohnya pada suatu sore terdapat dua orang anak yang bernama Budi dan Tony. Tak lama kemudian azan pun berkumandang. Budi pun langsung bergegas untuk pergi ke masjid. Tony pun bertanya, "Hei Budi, mau kemana kamu?" "Aku mau sholat," jawab Budi. "Sudah, kita bermain saja. Kita bermain saja." "Tidak, aku mau sholat. Kalau kita tidak sholat, nanti kita dimarahin Allah. Kalau tidak sholat itu adalah perbuatan yang tidak baik juga. Nanti Allah marah kepada kita kalau kita tidak sholat." "Ya sudah, ayo kita sholat," gitu kan. Nah, jadi pada cerita pendek tersebut, jadikan anak-anak tuh tahu kalau kita tidak sholat itu tuh adalah hal yang tidak baik dan tidak disukai oleh Allah. Selanjutnya ada pemberian tugas. Untuk mengembangkan nilai-nilai agama, seorang guru dapat memberikan tugas. Contohnya seperti menghafal bacaan surat-surat pendek, terus itu menghafalkan doa-doa. Selanjutnya ada metode bernyanyi. Untuk mengembangkan nilai-nilai agama, dapat memilih lagu-lagu yang bersifat religius. Contohnya lagu Aku Anak Soleh. Aku adalah anak yang soleh, selalu riang serta gembira. Sholat 5 waktu, tidaklah lupa berbakti pada ayah dan bunda. La ilaha illallah
Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Contohnya seperti itu. Ini ada metode sosial. Metode ini mengajarkan anak untuk memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri, mau membantu jika diminta bantuan, dan memiliki perilaku yang mencerminkan sikap kerjasama. Misalnya terbiasa menyapa guru saat bertemu, Assalamualaikum ibu guru, atau Assalamualaikum anak ibu yang cantik, terus berbagi bersama teman dan sebagainya. Selanjutnya ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tertentu kepada anak. Contohnya itu menanyakan jumlah rakaat sholat 5 waktu ada berapa ya, terus itu tuh jumlah rukun iman, rukun Islam, dan sebagainya. Baiklah, kesimpulan pada materi kali ini adalah kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang dibangun dari dua kecerdasan, yaitu intelektual dan emosional. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual adalah orang yang bisa memecahkan permasalahannya. Kecerdasan spiritual yang tumbuh sejak dini akan menjadi kekuatan dan menjadikan anak yang berani karena keyakinan kepada Tuhan, optimis, dan melakukan kebajikan secara terus-menerus. Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan jiwa. Ia dapat membantu manusia menyembuhkan dan membangun dirinya secara utuh. Beberapa pendekatan atau metode pembelajaran sebagai berikut: bermain peran, karya wisata, bercakap-cakap, demonstrasi, proyek, bercerita, pemberian tugas, keteladanan, bernyanyi, sosial, dan tanya jawab. Sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.